NIM CAA 1180034. Dan saya Marta Esitorus, NIM CA 1180002. Di sini kami akan mempraktekkan materi 1 dengan judul Teknik Isolasi Agen Hayati Trichoderma sp dari Rhizosphere dan Virosphere. Adapun tujuan praktikum materi 1 yaitu untuk mengetahui dan mengisolasi agen hayati Trichoderma sp dari perakaran bambu dan serai menggunakan teknik yang sederhana. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini, yaitu tanah humus dari perakaran bambu, daun bambu yang tidak terkena sinar matahari langsung, nasi yang sudah didinginkan, nampan plastik atau kita juga bisa menggunakan kardus sepatu bekas, toples plastik, alkohol 70%, kain puring hitam, kertas tisu, dan gunting. Baiklah, kita masuk ke cara kerja yang pertama. Pertama, kita siapkan nampan plastik yang sudah kita sterilkan menggunakan alkohol 70%. Kemudian nampan plastik ini kita lapisi menggunakan kertas tisu. Setelah semua permukaan nampan plastik tertutupi, lalu kita berikan di atasnya tanah dari perakaran bambu. Promises of tears. Kemudian setelah merata, tanahnya kita tekan-tekan agar padat. Setelah tanahnya padat, kita lapisi menggunakan nasi yang sudah diaduk. Kita berikan secara merata dan tidak terlalu padat. Setelah rata, kita tutupi lagi menggunakan kertas tisu. Terakhir, kita tutup menggunakan kain puring hitam. Setelah rapi, lalu kita simpan pada tempat yang gelap dan kita tunggu selama 5 hari. Baiklah, kita masuk ke cara kerja yang kedua. Pertama, kita siapkan toples plastik yang sudah kita sterilkan menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita letakkan daun bambu yang sudah dipotong-potong ke permukaan toples. Kemudian kita letakkan di atasnya nasi yang sudah bentuk bulat-bulat. Setelah itu kita tutup lagi nasi menggunakan sisa daun bambu. Setelah itu kita tutup lagi menggunakan kain puring hitam. Lalu kita simpan pada tempat gelap dan kita tunggu sampai 5 hari. Namun nanti pada hari ketiga kita akan membuang air yang ada pada permukaan trichoderma ini.
Baiklah teman-teman, ini adalah hari ketiga untuk perangkap trichoderma menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan daun bambu. Kita akan membukanya. Kita melihat ada air di sekitar stoples dan kita harus melapnya menggunakan tisu. Cara hati-hati. Kita melapnya sampai tidak ada yang tersisa seperti ini. Kemudian kita tutup lagi menggunakan kain puring hitam. Kita simpan ke tempat ruangan gelap dan kita tunggu 2 hari lagi. Ini adalah perbanyakan trichoderma dari perakaran bambu yang disimpan selama 5 hari. Dan ini adalah perbanyakan trichoderma menggunakan bahan daun bambu. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Leni Siringo-Ringo, NIM CAA 118034. Dan saya Marta Ensitorus, NIM CA 118002. Tujuan dari praktikum materi 2 adalah untuk mengetahui media perbanyakan trichoderma dan fungsi trichoderma sebagai biofungisida dan stimulator pertumbuhan bibit cabai. Pertama-tama siapkan beras sebanyak 200 gram yang telah dicuci, air cucian beras sebanyak 1 liter, alkohol 70%, gula sebanyak 5 sendok makan, lilin, botol aqua, bibit cabai. Perbanyakan trichoderma menggunakan media tanam rizosfer. Perbanyakan trichoderma menggunakan daun bambu, gandang, plastik bening yang tahan panas, polybag. Cara yang pertama yaitu dengan pembuatan trichoderma padat, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama kita kukus beras selama 15 menit sampai 20 menit sampai setengah matang. Beras yang sudah dikukus tadi yang selama 15 menit dimasukkan ke dalam nampung plastik yang sudah disterilkan menggunakan alkohol. Nasi yang setengah matang dibiarkan sampai dingin. Langkah selanjutnya, sendok disterilkan menggunakan alkohol lalu dibakar menggunakan api. Nasi yang sudah dingin dimasukkan ke dalam kantong plastik yang tahan panas sebanyak 10 sendok. Nasi yang setengah matang yang kita masukkan ke dalam kantong plastik akan kita masukkan trichoderma ke dalam plastik sebanyak 1/4 sendok. Trichoderma kita masukkan ke dalam plastik sebanyak 1/3 sendok. Lalu angin di dalam plastik kita kempeskan, lalu diratakan. Trichoderma yang sudah dicampur ke nasi yang setengah matang disimpan pada suhu ruang dan pada hari kedua diaduk kembali tanpa membuka penutup sampai ke hari keempat. Trichoderma siap digunakan apabila beras berubah menjadi warna hijau yang merata. Guys, ini adalah hasil dari trichoderma padat kami yang sudah kami simpan selama 7 hari. Tapi bisa kita lihat kalau trichodermanya gagal, mungkin pas pembuatan itu kurang steril atau pas pengukusannya tidak tepat sesuai anjuran.
Cara kerja yang kedua yaitu pembuatan tricolor matchlight. Pertama-tama siapkan botol, sterilkan menggunakan alkohol 70%. Siapkan botol aqua yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Lalu masukkan air cucian beras sebanyak 1 liter ke dalam botol aqua. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok. Masukkan trichoderma, perbanyakan menggunakan tanah rizosper sebanyak kurang lebih 1 sendok. Selanjutnya tutup botol menggunakan, dan ini adalah trichoderma cair kami. Bisa kita lihat kalau trichoderma cairnya itu gagal. Itu karena memang kesalahan dari kelompok kami, karena kemarin kami tuh lupa melubangi tutupnya, atau bisa jadi ini juga faktornya sebagian karena kurang steril. Yeah, it's that first day of first grade. That cute girl, your third day. That backpack, that snapback you've had since the 3rd grade. The first time you got laid, the worst time you got played. It hurt, but you're okay. You learned from your Alat dan bahan yang digunakan yaitu botol bekas, gunting, cutter, dan campuran deterjen dan keon. Kemudian dibuat dengan cara memotong kedua bagian botol bekas yang ingin diisi cairan keong dan deterjen. Dan perangkap yang akan digunakan telah selesai. Kemudian perangkap diisi dengan cairan deterjen dan keong. Perangkap dipasang di daerah pesawahan dan didiamkan selama 1 malam. Ini adalah perangkap yang saya buat. Saya mencari referensi melalui internet. Larutan yang saya campurkan yaitu deterjen dan keong. Setelah saya diamkan 1 malam, hama yang terdapat di dalamnya yaitu lalat buah, walang sangit, dan belalang. that time that you got caught. You snuck out and forgot. Your parents were so mad, but man, she was so hot. That time you got too drunk the first time. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Leni Siringo-Ringo, NIM CAA 1180334. Dan saya Marta Esitorus, NIM CA 118002. Di sini kami akan mempraktikkan materi 4 dengan judul Teknik Isolasi Entomopatogen dari Rizosper. Tujuan dari praktikum materi 4 adalah untuk mengetahui keberadaan jamur entomopatogen pada Rizosper tanaman sayuran dengan metode perangkap serangga. Larva ulat hongkong, tanah dari komoditi cabai, tanah dari komoditi sawi, pori hitam, kain sprayer dan air. Kita menggunakan tanah dari komoditas cabai. Caranya yaitu kita masukkan tanah ke nampan, lalu kita semprot sedikit dengan air agar lembab. Kemudian kita letakkan larva ulat hongkong. Lalu di atasnya kita tabur lagi dengan tanah.
yang sudah dihaluskan ke dalam nampan. Kemudian kita semprot dengan air agar lembab. Lalu kita masukkan larva ulat Hongkong. Ini menggunakan tanah dari komoditas sawit. Kemudian kita tutup lagi menggunakan tanah. Menggunakan kain berpori hitam. Lalu biakan ini kita simpan pada tempat gelap dengan suhu ruangan sampai 14 hari. Setelah 14 hari pengamatan, kita dapat melihat larva ulat Hongkong dari kelompok kami sepertinya tidak terinfeksi oleh jamur Metarhizium maupun Biaviria. Kemungkinan besar disebabkan oleh tanah yang kami gunakan tidak mengandung jamur entopatogen Metarhizium maupun Biaviria sp.